Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini dari Roma 8 ayat 28. Mari kita semua membuka Alkitab. Saudara yang di ruangan ini, saudara yang di tempat masing-masing, mari kita akan membaca Roma 8 ayatnya yang ke-28 sebagai perenungan kita bersama-sama. Roma 8 ayat 28. Kalau saudara sudah siap, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari sekali lagi dibaca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dr. Lin Ting Tung adalah orang Taiwan pertama yang menjadi dokter dan menjadi Kristen. Pada tahun 1890-an, ya, menjelang akhir abad 19, dia bekerja di rumah sakit kecil yang dipimpin oleh Dr. Maxwell. Dia misionaris asal Inggris. Saat itu kondisi kesehatan masyarakat Taiwan sangat memprihatinkan dan teknologi pengobatan juga masih sangat-sangat sederhana. Waktu itu di rumah sakit kecil tersebut, sore hari ada seorang anak kecil yang berlari-lari kelelahan tiba di rumah sakit. Ternyata anak ini tinggal di suatu desa yang jaraknya 2 jam berjalan kaki dari rumah sakit kecil itu. Anak ini buta huruf, kasihan, anak miskin, anak susah, DP mama sakit malaria. Anak kecil ini berusaha untuk dapatkan obat dari rumah sakit itu. Dia lapor di rumah sakit, mama saya tidak bisa ke sini, dia sakit, dia cerita semua gejalanya, malaria. Tunggu, dipanggil namanya, nanti ambil obat. Anak itu duduk di ruang tunggu menunggu. Ketika namanya disebut, dia segera bergegas. Dia lihat botol-botol obat dan dia ambil botol obat dan dia segera berlari untuk bawa obat itu secepat mungkin untuk mamanya. Pada jam 5 sore ketika ruangan obat akan segera ditutup, perawat bagian obat-obat menimpang. Lalu si perawat ini melihat obat malaria di botol itu yang tertulis dalam bahasa Mandarin, obat malaria masih ada di situ. Tapi ada satu botol lagi yang hilang, yaitu botol yang berisi cairan disinfektan untuk membersihkan kuman di ruang operasi. Lalu si perawat itu lapor sama Dr. Lin. Dr. Lin, ini obat malaria masih tertinggal. Tadi ada pasien malaria, tapi obatnya di sini. Kelihatannya botol yang satu lagi yang dia ambil, salah ambil obat. Dan yang dia bawa adalah cairan disinfektan. Lihat data catatan anak itu. Mereka waktu itu ketakutan. Dr. Lin periksa ulang, baca ulang. Lalu Dr. Lin sudah ketakutan begitu, sudah tidak tahu bagaimana, lapor sama pimpinan rumah sakit Dr. Maxwell. Ya lapor, Dr. Lin bingung. Kalau sampai obat itu diminum sama pipi mama, itu cairan disinfektan itu tidak boleh masuk dalam badan, hangus langsung, hangus semua DP usus, pasti mati. Bagaimana
Maxwell. Dr. Maxwell langsung memperingatkan mulai sekarang, jangan lagi taruh obat-obat luar di bagian meja. Harus ada tempat khusus. Panggil semua karyawan sekarang, orang berdoa. Sudah tidak tahu mau bikin apa. Mau kejar ke sana, tetap. Tidak mau baku Riki. Orang berdoa juga di sini. Maka semua karyawan rumah sakit, semua dipanggil berkumpul di ruangan pimpinan Dr. Maxwell. Orang bersembahyang, orang bersehati berdoa, minta tolong Tuhan, ampuni orang salah, pengatur penempatan obat, orang belajar bertobat dari kesalahan ini, dan tolong kasihan supaya obat itu jangan sampai diminum sama ini ibu yang sakit malaria. Tolong Tuhan cegah. Orang berdoa. Selesai berdoa, orang kembali ke tugas masing-masing, tugas malam. Perawat malam, Dr. Lin tidak mau pulang. Dia gelisah di rumah sakit, dia tunggu anak itu kembali. Dia tidak tahu kemana mesti cari anak itu. Tunggu gelisah, rasa bersalah, ketakutan. Kalau sampai ibu itu minum obat mati, aduh habis semuanya. Karir saya sebagai dokter habis, karena dia yang dokter tugas waktu itu mengasih obat itu dengan resep. Waduh, dia bingung sekali, takut sepanjang malam. Subuh rumah sakit ketok, belum ada pasien, soalnya yang batuk. Waktu dokter Lin lari cepat-cepat buka, betul anak itu yang datang. Anak itu muncul, terhosa-hosa. Dokter Lin ketakutan lihat anak itu ekspresi. Anak ini pun ketakutan waktu lihat dokter Lin. Dan anak ini bilang, maaf dokter, saya salah. Saya lari-lari cepat-cepat, sudah di kampung kita jatuh. Kok itu obat jatuh, pecah botolnya, tumpah semua. Minta maaf dokter, kita boleh kok meminta lagi itu obat untuk mama. Karena obat yang mau pecah, kita maaf Pak, kita sudah ada duit mau bayar. Ketakutan. Dokter begitu dengar anak ini bicara begitu, dokter langsung, kapan kejadiannya? Dia bilang menjelang senja. Soal hari semua bergelap. Dia ingat menjelang senja, waktu orang sedang berdoa semua waktu itu. Tuhan Yesus baik. Amin. Dari sudut pandang para dokter dan semua pegawai rumah sakit, orang bisa belajar tentang doa. Berdoa. Berdoa adalah tindakan terbaik yang bisa dilakukan dalam segala keadaan. Amin. Orang berdoa itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari sisi si anak. Si anak ini dia tidak tahu kan itu obat bisa bukan bikin sembuh, bikin mati DP mama. Dia tidak tahu apa-apa. Yang ada di pikirannya cuma yang terbaik untuk DP mama. Dia baru lari secepat mungkin. Ternyata jatuh, pecah. Yang ada di pikirannya, aduh kasihan, kita so jatuh, kita so gagal, ini bagaimana ini? Mesti kembali masuk gelap, sudah bisa lagi mau berjalan, mesti lewat hutan, lewat sawah-sawah, kembali lagi ke rumah sakit. Jadi dia tunggu subuh dia balik ulang berjalan ke rumah sakit. Dari sisi anak, dia gagal, dia jatuh, tapi dia tidak pernah tahu. Dan kisah nyata ini mengingatkan kita benar firman Tuhan. Roma 8 ayat 28 yang orang baca tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu berarti segala keadaan. Segala sesuatu berarti segala kejadian.
baik kejadian yang berhasil, sukses, maupun kegagalan, musibah, penyakit. Seringkali orang mengira bahwa Tuhan hanya bekerja dalam keberhasilan, padahal Tuhan juga bekerja dalam kegagalan. Amin. Apa nih tujuan? Alkitab katakan apa? Untuk mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan lewat sebuah kegagalan. Amin. Lewat sebuah kejatuhan, Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan. Jadi suatu kesalahan besar kalau kita mengira kegagalan itu suratan takdir. Sudah ditakdirkan oleh yang di atas. Itu keliru, salah besar kalau kita katakan seperti itu. Perhatikan, Alkitab tidak tulis Allah bekerja dalam segala sesuatu, tidak. Tapi tertulis begini, Allah turut, garis bawahi kata turut. Jadi bukan Allah yang mengerjakan itu, bukan. Allah hanya turut bekerja. Artinya dia memanfaatkan peristiwa baik sukses, gagal, berhasil, jatuh, sehat, sakit. Ada hikmah di balik setiap musibah. Allah turut bekerja. Jadi Tuhan tidak pernah mentakdirkan kegagalan. Tuhan tidak pernah mentakdirkan itu. Dia turut bekerja. Tuhan sanggup memakai kegagalan, kejatuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Artinya ada kebaikan di balik setiap kegagalan, ada kebaikan. Ada hikmah di balik setiap musibah. Semester ini nilainya kok C semua ya. Nah, B cuma 1. Aduh, kenapa jadi begini? Harus lihat, Tuhan bisa pakai itu supaya Tuhan sadar, cambuk. Saya ini bodoh, harus rajin belajar. Jangan batik TikTok terus ya. Jangan cuma bangun story orang lihat HP. Saya harus lebih giat belajar. Itu Tuhan pakai kegagalan itu. Kenapa kita sembahyang, so rajin malam doa Jumat, pelayanan di gereja, kenapa nilainya C semua, yang B cuma agamanya? Kenapa jadi begini ya? Kenapa Tuhan kasih biar? Mungkin sudah takdir. Itu salah-salahnya. Pasrah takdir. Nah, Tuhan bekerja menggunakan semua kegagalan supaya orang sadar harus lebih giat, bangkit. Ada kebaikan di balik setiap kegagalan. Pertanyaannya seringkali, apa hikmah di balik segala kegagalan musibah? Apa hikmahnya? Apa yang baik? Nah, itulah persoalannya, tantangannya. Bagaimana orang bisa tahu? Banyak orang yang nggak bisa ngerti kenapa harus terjadi dalam hidupku ini. Kenapa aku tak sanggup lagi menerima derita ini, meratapi kegagalan. Tapi sebetulnya orang meskipun tidak mudah untuk mengerti rencana Tuhan di balik setiap musibah, butuh waktu, butuh kesabaran, menanti waktu Tuhan. Kadang-kadang ada rancangan yang Tuhan singkapkan, tapi ini misteri ilahi. Kadang-kadang orang nggak bisa mengerti, bahkan sampai akhir hayat orang tidak pernah mengerti. Ulangan 29 ayat 29 mengatakan yang dibukakan adalah untuk kita, tapi yang Tuhan simpan sebagai rahasia, misteri, itu urusannya Tuhan. Kamu tidak perlu tahu. Ada
Orang bicara bertanya-tanya tentang surga begini begitu. Tapi yang di dunia aja kamu belum beres, kamu ngomongin surga terus. Dunia aja nggak dibenahi, nggak beres. Misteri ilahi. Kamu tidak bisa memahami hari ini, tapi orang bisa percaya seperti nyanyian di dalam kidung jemaat. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Sama-sama. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ingat, Tuhan tidak mendatangkan duka, tapi Tuhan bisa pakai duka itu untuk kebaikan. Amin. Tuhan tidak mentakdirkan kehancuran, kegagalan, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk kebaikan setiap kita. Itu satu hal yang pasti. Itu jaminan. Itulah perenungan kita malam hari ini. Mungkin hari ini saudara sedang melalui masa-masa yang sulit dalam hidup. Saudara alami kegagalan. Saudara alami kejatuhan. Saudara alami musibah. Kehilangan orang-orang yang kau cintai. Kamu tidak bisa mengerti, memahami kenapa Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Mungkin engkau sedang mengalami kesusahan, sakit, penyakit. Kau tidak bisa mengerti kenapa Tuhan. Tapi percaya, Tuhan bisa pakai semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Lambaikan tangan saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Orang tidak mensyukuri kedukaan. Orang tidak mensyukuri kegagalan, kejatuhan. Tapi orang mensyukuri semua Tuhan izinkan. Tuhan pakai untuk kebaikan. Amin.